Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Suasani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saat ini saya bertugas di SMP Nusa Dua Kota. Hari ini, Senin 3 Desember 2023, saya akan mengadakan praktek mengajar di kelas 7 dengan materi Sejarah Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Praktek mengajar yang saya lakukan dapat disaksikan dalam video berikut ini. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya, jadi hari ini pagi ini kita bertemu kembali di pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum proses pembelajaran dimulai, mari kita berdoa agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Jadi silakan salah satu orang untuk memimpin jalannya. Wah, silakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Dahulu sudah akan absen. Harap dari teman kalian yang bisa hadir hari ini. Ada? Ada? Atas nama? Jadi Agus, yang mana? Sakit? Oh iya, jadi ada satu orang yang hadir ya. Nah, untuk persiapan kita pelajaran hari ini, silakan hidupkan dulu alat tulis dan bukunya. Siap-siap, apakah di samping kalian misalnya ada sampah ataupun misalnya sudah bersiap semua? Sudah. Jadi sudah siap ya untuk belajar hari ini? Nah, untuk lanjut, apa ingin bertanya dulu tentang bagaimana perasaan kalian hari ini? Siap untuk belajar? Jadi untuk menambah semangat kalian untuk belajar hari ini, Bapak akan menayangkan kita akan bernyanyi seperti yang dahulu untuk menambah rasa nasionalisme kalian. Siap? Jadi kita akan bernyanyi sorak-sorak bergembira. Silakan berdiri. Sambil tepuk tangan. Indonesia
kita sudah membahas mengenai apa minggu lalu? Tentang norma. Ada yang masih ingat belajar minggu lalu apa itu norma? Silakan. Silakan berdiri. Norma adalah kaidah atau aturan yang mengatur perilaku manusia di kesehatan yang juga digunakan agar mengamankan reaksi. Norma ada 4. Norma kesusilaan, kesatuan dan hukum. Ya, bagus sekali. Kita berulang dulu. Jadi itu adalah materi kita minggu lalu. Kemudian mengapa Bapak menyuruh kalian untuk bernyanyi suara-suara bergembira karena Indonesia sudah merdeka. Jadi karena Indonesia sudah merdeka berarti harus memiliki sebuah aturan untuk mengatur lembaga negaranya. Nah, salah satunya itu adalah ini konstitusi. Pernah kalian mendengar kata konstitusi? Pernah? Apa itu konstitusi? Ada yang bisa? Ya, Konstitusi adalah aturan konstitusi di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Ya, konstitusi itu adalah sebuah aturan. Nah, konstitusi yang terapkan di Indonesia adalah konstitusi apa? Apa? Konstitusi apa? Nama konstitusi yang diterapkan di Indonesia adalah apa? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa Bapak menanyakan hal seperti itu? Karena Bapak akan cara pelajaran hari ini adalah untuk materi kita memahami sejarah, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah kita mempelajari ini adalah kalian bisa menjelaskan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan tata sejarah. Nanti kalian akan mencari proses sejarah perumusan Undang-Undang Dasar. Kemudian deskripsikan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat dan mengkomunikasikannya hasil diskusi kelompok tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan percaya diri. Itu tujuan belajar kita hari ini. Jadi lagi sebentar Bapak akan tayangkan berupa video pembelajaran. Jadi video tersebut akan berisi tentang permasalahan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalian simak video itu. Kemudian ada sebentar Bapak akan menanyakan tanggapan kalian tentang video itu. Siap? Siap? Siap. Silakan perhatikan video itu. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan menolak jabatan presiden 3 periode. Jokowi menyebut akan taat pada konstitusi yang tidak mengatur jabatan presiden 3 periode. Penegasan ini kembali disampaikan Jokowi dalam acara musyawarah rakyat di Bandung, Jawa Barat yang dihadiri oleh relawannya. Meski demikian, Jokowi tidak mempermasalahkan jika ada warga yang menyampaikan pendapat soal jabatan presiden 3 periode. Karena di negara demokrasi, rakyat bisa menyampaikan pendapatnya. Dan bagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan undang-undang. Saya akan taat konstitusi dan undang-undang saya. Dengan negara demokrasi, jangan sampai ada yang menutup 3 periode negara. Udah, bagaimana tanggapan kalian? Tanggapan saya dari video tersebut adalah Presiden Jokowi sudah jadi
Presiden 2 periode. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Presiden merupakan aturan yang berlaku. Kemudian, lagi. Presiden tidak mau menjabat 3 periode karena melanggar konstitusi. Ya. Jadi itu tanggapan kalian. Jadi seorang presiden sudah menjabat 2 periode. Kemudian yang kedua adalah presiden tidak boleh atau tidak akan menolak daripada wacana presiden 3 periode. Karena itu melanggar konstitusi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan konstitusi dan bagaimana perumusan dasar negara Republik Indonesia tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia di Indonesia. Nah, berikut Bapak akan berikan kalian materi dari sebentar di PowerPoint-nya. Silakan disimak. Nah, tadi kalian sudah menanggapi tentang presiden tentang 3 periode. Dan berikut Bapak akan jelaskan jelas tentang apa sih yang dimaksud dengan konstitusi. Perhatikan. Jadi konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu adalah constituer, yang berarti membentuk. Kemudian istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar. Itu menurut beberapa ahli. Kemudian, jadi konstitusi Indonesia adalah kumpulan peraturan yang bentuk mengatur atau memerintah negara. Kemudian dalam arti sempit, konstitusi berarti undang-undang dasar. Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Itu yang disebut konstitusi. Jadi secara umum konstitusi itu adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintah negara. Kemudian ada tujuan dibentuknya konstitusi. Tujuan itu adalah mengawasi serta membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya. Makanya Presiden Jokowi tidak mau memerintah untuk 3 periode karena melanggar konstitusi. Kemudian yang kedua, menjaga dan melindungi hak asasi manusia dan menjaga pedoman penyelenggaraan negara. Itu tujuannya. Nah, dalam konstitusi ada 3 poin pokok. Yang pertama, jaminan hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Terakhir, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ada 4. Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Soris, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. UDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 ini pendek. Kemudian yang terakhir adalah kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai sekarang. Itu sejarah konstitusi yang berlaku. Ada permasalahan, jadi bagaimana perumusan daripada proses Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Jadi selesaikan kasus yang ada di LKPD itu sendiri. Nanti di kelompok, kemudian kalian buatkan PowerPoint untuk membahas hasil kerja kelompok kalian. Bisa dipahami? Jelas? Nah, jadi silakan cari kelompoknya masing-masing. Nah, cari kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, di sini di LKPD ini Bapak akan bagikan nanti. Jadi di sini seperti biasa ada nama kelompok, nama anggotanya silahkan isi semuanya. Kemudian penunjuknya dibaca dan nanti permasalahan yang ada di LKPD ini silahkan kalian jawab. Nanti bisa kalian buatnya di kertas ini saja, atau kalau kalian bisa menggunakan Canva dan membuat PowerPoint silahkan kalian buat PowerPoint. Nanti setelah itu baru kalian presentasikan di depan. Bisa dipahami? Sudah jelas? Silakan info kalian, kemudian kalian kerjakan.
Nah, Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dan KPD. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Silakan berdiskusi dengan baik. Semuanya harus bekerja, tidak boleh ada yang tidak bekerja. Jika kalian kekurangan referensi, kalian bisa menggunakan HP-nya untuk mencari sumber informasi. Terpahami? Jelas? Silakan dikerjakan. Silakan isi nama kelompoknya, kemudian jawab pertanyaannya yang ada di satu. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah siap untuk presentasikan? Sudah? Nah, jadi kalau sudah selesai, berarti tinggal kalian melaksanakan presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ya, jadi untuk kelompok pertama silakan persiapkan hasil presentasi kalian. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya lanjutkan, mengulang mengendali umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok itu akan mensosialisasikan sejarah konstitusi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Adi Ismail. Perkenalkan, nama saya Dina Julawia. Perkenalkan, nama saya Dera Tawati. Perkenalkan, nama saya Dera Wati. Perkenalkan, nama saya
bawah, di bawah. Yang bawah, yang bawah. Pengertian konstitusi adalah peraturan yang mengatur atau menentukan negara dalam arti sempit sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti luas merupakan keseluruhan dari ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 5 Juli 1959 sampai sekarang. Materi berikutnya dilanjutkan oleh Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sidang pertama Republik itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 DPP. Lalu menugasi panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945. Pancasila siap dijadikan fondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis. Sejarah rumusan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang bekerja. Panitia ini beranggotanya Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahan. Mereka menyepakati soal 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, serta 3. Sebutan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. PUI lalu bersidang menetapkan 3 hal utama: pernyataan tentang Indonesia merdeka, 2. Pembukaan dasar hukum tertulis, 3. Batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Materi berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Rancangan UUD tersebut berisi masalah wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh beban wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Proses pengesahan. Setelah selesai merumuskan naskah UUD, PPUKI dihapuskan karena tugasnya telah selesai. Selanjutnya dibentuk panitia persiapan merdeka Indonesia PPKI yang mengambil alih tugas penyambat kemerdekaan Indonesia dari PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang pertama. Sehari kemudian tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah Indonesia merdeka. Esoknya hari tanggal 19 Agustus PPKI melanjutkan sidangnya. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden, wakil presiden Republik Indonesia. Kedua, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP untuk menyusunkan pemerintahan. Ketiga, mengesahkan pembukaan undang-undang dasar.
Pengesahan. Pembukaan ini yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan didukung oleh KMIP tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Bismillah, Indonesia mempunyai dasar hukum tertulis berupa Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 itu. Materi berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang pertama, bagian pembukaan. Kedua, bagian tanda huruf. Yang ketiga, bagian penjelasan setelah dilakukan perubahan atau amandemen. Sekarang sistematika yang menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Kalian dapat diketik. Dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi lalu mendapatkan musyawarah. 2. Semangat yang sangat tinggi dalam merumuskan konstitusi. 3. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. 4. Menerima keputusan yang diambil dalam mengambil atau pertemuan. 5. Kerja keras. 6. Rendah hati. 7. Mengutamakan persatuan dalam berkorban. 8. Melaksanakan keputusan bersama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan. Apa tugas dari BPUPK? Mengapa konstitusi itu penting bagi suatu negara? Apa tugas dari BPUPK? Melakukan pembahasan dan perumusan berbagai aspek negara, seperti bentuk pemerintah, hak asasi manusia, sistem ekonomi, dan hubungan dengan negara lain. Hasil dari perumusan ini kemudian menjadi dasar bagi Konstitusi Republik Indonesia. Mengapa konstitusi itu penting bagi suatu negara? Bila diibaratkan pohon, negara Indonesia memiliki akar yang kuat berupa Pancasila serta batang yang kokoh berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi inilah yang menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Adakah pertanyaan yang lain? Ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari presentasi kami. Kami tutup dengan rama sandi. Om Santi Santi Santi. Ya, beri tangan dulu semua. Selalu dulu. Jadi itu akhir dari barang presentasi untuk semua kelompok 1, 2, dan 3, 4 juga sudah melaksanakan presentasi. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi evaluasi tentang proses hasil penyelesaian masalah. Adakah kalian yang mau mengevaluasi dan refleksi proses hal tersebut? Silakan. Evaluasi tentang proses pembuatan RKPD ini adalah tidak berjalan yang berarti dan selanjutnya kami akan terus belajar mengembangkan hasil tugas kami baik melalui tanpa ataupun PPT serta batas waktu pengerjaan ditambahkan biar bisa mengeluarkan kreativitas kami untuk seluruh kelompok tidak sama harus dalam presentasi hanya saja ada beberapa orang yang kurang dalam penguasaan materi. Ya, jadi itu hasil evaluasi dari kelompok 2. Nah, secara keseluruhan proses presentasi kalian dan melengkapi data di LKPD ini sudah cukup bagus semuanya. Tetapi perlu evaluasi dan refleksi dari yaitu adalah dalam pembahasan atau presentasi. Jadi semua siswa itu masih terfokus pada PowerPoint-nya. Tidak ada yang bisa menghafal daripada atau menguasai daripada materi tersebut.
Jadi untuk ke depan itu bahan evaluasi dari kalian. Dan jika ada permasalahan lagi dan presentasi, tolong dipelajari lebih lanjut daripada materinya. Sirwani? Bisa. Jadi untuk selanjutnya silakan yang bisa menyimpulkan daripada materi kita kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Ada berapa orang? Ya silakan. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen seperti undang-undang dasar. Kemudian dalam arti luas, konstitusi mengamalkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil rancangan dari Panitia 9 dari BPUPK yang dirancang tanggal 16 Juli 1945 dan disahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPKI. Ya, jadi itu hasil kesimpulan kalian. Jadi itu berarti akhir pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk evaluasi, Bapak akan memberikan nilai soal, silakan kalian kerjakan dan Bapak beri waktu kalian 15 menit. Silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan bersama dengan RKPD. Kumpulkan semua. Ya kumpulkan semua, kumpulkan. Kumpulkan semua, kumpulkan. Kemudian untuk minggu depan, kegiatan kita minggu depan itu adalah kita membahas kembali tentang undang-undang dasar, tapi dengan tata urutan undang-undangan dan amandemen. Jadi itu materi kita minggu depan. Jadi silakan kalian pelajari terlebih dahulu, baru kita lanjutkan minggu depan. Sudah pahami? Jelas? Jadi supaya penutup dari pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa. Pemimpin silakan untuk memimpin dan berdoa. Silakan.